Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi perangkat pendukung teknologi informasi. Sebelum memperkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya Reza Alfarezi. Saya Alfian Bahtiar. Dalam sebuah perangkat teknologi dibutuhkan yang namanya yaitu komponen utama teknologi informasi itu sendiri. Nah, ada 3 komponen utama TI, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia atau brainware. Nah, hardware adalah perangkat keras, salah satu perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware yang terdiri atas prosesor, memory card, peripheral, dan kabel data, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada software atau perangkat lunak dia menjembatani antara hardware dan brainware. Perangkat lunak ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Lalu ada perangkat lunak yang terdiri atas satu sistem operasi, software system atau yang dikenal dengan sistem operasi. Dengan adanya OS atau sistem operating, lalu hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user atau operator. Lalu ada software aplikasi yang merupakan sebuah aplikasi pendukung yang berada pada OS untuk memaksimalkan kinerja komputer. Lalu ada infoware, shareware, dan brainware. Nah, infoware adalah suatu dokumen yang terdiri dari sebuah informasi atau data. Lalu ada fileware. Fileware yakni suatu media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Lalu ada brainware yang merupakan satu dari komponen paling penting dari teknologi informasi, yaitu kalau kita sendiri tanpa adanya maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi, karena sebenarnya fungsi komputer utama itu adalah menjadi kita user. Lalu hardware. Hardware adalah perangkat keras yang merupakan sebuah bagian fisik dari komputer atau sebuah teknologi informasi. Dapat dibedakan dengan yang berada di dalam atau yang berada atau beroperasi di luar. Nah, beroperasi di dalamnya ini dibedakan dengan software yang menyediakan instruksi perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem yang merupakan komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk sesuatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka tidak akan berfungsi semuanya. Lalu berdasarkan fungsinya, perangkat keras dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada input device, ada process device, output device, backing storage, dan peripheral. Selanjutnya ada software. Pengertian. Software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis atau diciptakan oleh programmer yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi sebuah kode yang nantinya akan dikenali oleh mesin hardware. Lalu ada fungsinya. Fungsinya yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Kedua, berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Ketiga, sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Keempat, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat diterima oleh hardware. Kelima adalah mengidentifikasi program. Lalu pengembagiannya.
Pembagiannya software ada beberapa, yaitu pertama sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Selanjutnya adalah program aplikasi atau yang siap pakai. Program aplikasi ini adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada program bantu atau utility, suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Yang terakhir ada bahasa pemrograman, suatu program yang berbentuk assembler compiler atau interpreter. Selanjutnya sistem operasi. Pengertian. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras atau hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Contohnya ada beberapa, yaitu Windows, Linux, macOS, DOS, dan Unix. Yang biasa orang pakai kan Windows. Selanjutnya, ini ada beberapa tugas-tugas dari sistem operasi itu sendiri. Pertama adalah mengatur user interface, yaitu bagaimana antara komputer dan pengguna bisa saling berinteraksi. Yang kedua adalah mengkoordinasi perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software yang terdapat pada komputer. Selanjutnya adalah mengatur bagaimana perangkat lunak bisa masuk dalam memori. Keempat adalah mengatur cara penyimpanan dan pengambilan data pada media penyimpanan. Kelima adalah mengolah semua sumber daya sistem pada komputer. Program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Misalnya, untuk membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan. Selanjutnya adalah program bantu atau utility. Program bantu atau utility adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu pada sistem komputer. Seperti membantu pengoperasian mesin dalam komputer, diantaranya mempersiapkan pemakaian media disk, membuat duplikat atau copy file, membuat atau menghapus proteksi atau keamanan suatu sistem software, memperbaiki bagian file pada disk yang rusak, dan menguji kebenaran kinerja di komputer. Program utility yang biasa sering dipakai sehari-hari itu kayak WinRAR, ScanDisk, Disk Drive Manager, antivirus kayak Norton, Kaspersky, ESET, dan sebagainya, dan CC Cleaner. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu adalah instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, bahasa pemrograman itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah low level language, kedua adalah middle level language, yang ketiga adalah high level language. Kita langsung masuk ke low level language. Nah, low level language itu adalah merupakan bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Nah, contoh-contohnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah machine code. Machine code itu merupakan kode yang disimpan dalam bentuk angka biner, di mana angka biner tersebut berfungsi menyimpan instruksi yang diperlukan oleh mesin. Nah, angka biner itu contohnya kayak 0 sama 1. Kedua adalah assembly code. Assembly code itu merupakan kode untuk merepresentasikan mesin code ke dalam komputer. Assembly code ini akan diubah menjadi mesin code melalui bahasa assembler. Kemudian yang kedua adalah middle level language. Middle level language merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah. Contoh middle level language adalah bahasa C dan C++. Nah, bahasa C dan C++ itu merupakan compiler untuk membuat aplikasi interfacing komputer maupun microcontroller. Yang ketiga adalah high level language. Nah, high level language ini merupakan bahasa tingkat tinggi di mana struktur maupun tata bahasa dalam penulisan programnya mudah dipahami oleh manusia. Contoh high level language itu sendiri adalah sebagai berikut. Ada Basic, Pascal, Fortran, Cobol, dan juga Prolog. Kemudian kita masuk ke basis data. Nah, dan pangkalan data atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau DBMS. Nah, istilah basis data itu sendiri berawal dari ilmu komputer. Nah, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika, artikel ini mengenai basis data komputer. Nah, catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya tidak ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Nah, sekian dari kami.
Kalau sekurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.